warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Fauzi, nomor BP 2001002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverika Rahmadani, BP 2001016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nuraisyah dari nomor BP 200100027. Baiklah, saya Noverika Rahmadani akan menjelaskan konsep dasar dari database. Database atau basis data adalah sistem penyimpanan yang beragam jenis data dalam sebuah entitas yang besar untuk diolah sedemikian rupa agar mudah dipergunakan kembali. Sedangkan sistem database adalah suatu sistem penyusunan dan pengolahan rekod-rekod dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, komponen dasar dari sistem database. Yang pertama itu ada data. Adapun ciri-ciri dari data yaitu 1. Data disimpan secara terintegrasi atau integrated. Terintegrated yaitu database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang dirangkap atau redundant. Yang kedua, data dapat dipakai secara bersama-sama atau shared. Shared yaitu masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Dan yang kedua itu ada perangkat keras atau hardware. Terdiri dari semua perangkat keras komputer sebagai pengolahan database tersebut. Yang pertama itu ada peralatan untuk menyimpan database yaitu second storage, hard disk, CD, disket, flash disk, dan lain-lain. Dan yang kedua, peralatan output dan input device. Yang ketiga, peralatan komunikasi data. Dan komponen yang ketiga yaitu perangkat lunak atau software. Software ini berfungsi sebagai perantara atau interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Software pada sistem database dapat berupa yang pertama, DBMS atau Database Management System, yaitu menangani akses dalam database sehingga proses tidak terlalu memikirkan penyimpanan dan pengolahan yang terlalu detail. Yang kedua, program-program aplikasi dan prosedur-prosedurnya. Dan yang terakhir itu adalah pemakai atau user. Terbagi menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sistem engineer merupakan tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem database dan juga mengadakan peningkatan serta melaporkan kesalahan dari sistem tersebut pada pihak penjual. Dan yang kedua, database administrator atau DBA, yaitu orang atau tim yang bertugas untuk mengelola sistem database secara keseluruhan. Yang ketiga, programmer ialah orang atau tim membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa programan. End user merupakan orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer. Data pada database dan hubungannya. Ada 3 jenis data pada sistem database. Yang pertama, data operasional dari suatu organisasi berupa data yang disimpan dalam database. Dan yang kedua, data masukan atau input data. Data dari luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input atau keyboard yang dapat berubah data operasionalnya. Dan yang terakhir, data keluaran atau output data berupa laporan melalui peralatan output sebagai hasil dari dalam sistem yang mengakses data operasional. Data atau database. 1. Mencegah data redundancy dan inconsistency. 2. Mempermudah melakukan akses terhadap data. 3. Data isolasi. 4. Mencegah concurrent access anomaly. 5. Masalah keamanan data. 6. Masalah integritas. Keuntungan pemakaian sistem database. 1. Kontrolnya kelengkapan data dan inkonsisten. 2. Terpeliharanya keseleraan data. 3.
data dapat dipakai secara bersama-sama. 4. Memudahkan penerapan standarisasi. 5. Memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan. 6. Terpeliharanya integritas data. 7. Terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi. 8. Program atau data independen. Kerugian pemakaian sistem database. 1. Mahal dalam implementasinya. 2. Rumit atau kompleks. 3. Penanganan proses recovery atau backup sulit. 4. Kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah basic data atau database. Yang pertama, enterprise, suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan seterusnya. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional di suatu enterprise. Contoh data operasional, data keuangan, data mahasiswa, data pasien, data karyawan. Yang kedua, entitas, suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contoh entitas dalam lingkungan bank terdiri dari nasabah, simpanan, hipotek. Contoh entitas dalam lingkungan universitas terdiri dari mahasiswa, mata kuliah. Kesimpulan dari entitas tersebut disebut himpunan entitas. Contoh, semua nasabah, semua mahasiswa. 3. Atribut atau elemen data, karakteristik dari suatu entitas. Contoh, entitas mahasiswa, atribut terdiri dari NPM, nama, alamat, tanggal lahir. Yang keempat, nilai data atau data value, isi data atau informasi yang tercakup dalam suatu elemen data. Contoh, atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data. Namanya Dani, Dewi, atau Dias. Yang kelima, kunci elemen data atau key data element, tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasi entitas dari suatu komponen entitas. Contoh, entitas mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir menggunakan kunci elemen dari NPM. 6. Record data, kesimpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contoh, kumpulan atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir dari entitas mahasiswa berisikan 4109073 Dani, Jalan Jenderal Sudirman nomor 4 Makassar, 4 April 1983. Database relasional, aplikasi manajemen database mengenal dua macam bentuk database. Yang pertama, file-file, semua record tersimpan dari suatu tabel. Yang kedua, database relasional memiliki banyak tabel yang saling terkait dengan sebuah unsur data yang berfungsi sebagai pengait, disebut primary key. Dengan semakin banyaknya data yang dikelola, hampir tidak mungkin bahwa semua rekaman record disimpan dalam suatu tabel. Manfaat database relasional adalah membuat sistem pengolahan data menjadi lebih efisien dan tabel data dapat dipilahkan dengan kategori yang berbeda. Fungsi primary key sangat penting dalam menemukan relasi dan logika kalian antar tabel. Terima kasih.